Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aubi Atmarini Aiza. Di balik kita melihat dari sudut pandang seorang anak, kita juga harus paham sebagai orang yang tumbuh dewasa, kita harus paham bahwa dari sudut pandang orang tua kita, mungkin mereka juga adalah orang-orang yang merupakan korban sistem kehidupan. Kalau ngomongin sistem kehidupan ini bakal panjang, tapi secara ringkas mereka juga sedang diuji dari segi mental. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kebanyakan dari masyarakat kita ketika mereka itu sudah menginjak 20 tahun ke atas, mereka akan didorong untuk menikah, tetapi pada fondasi pernikahan mereka tidak diajari. Jadi mereka itu hanya disuruh menikah tanpa dibekali ilmu menikah, sehingga ketika mereka memiliki anak, mereka tidak bisa maksudnya belum tentu bisa menanganinya, sebab dari pribadi orang tua kita, mereka bahkan mungkin belum selesai dengan dirinya sendiri sebelum menikah gitu. Sehingga ketika mereka mengalami cobaan dalam rumah tangga, mereka akhirnya tidak bisa menghadapinya dan menjadikan anak-anak sebagai korban. Mungkin mereka memang benar mereka tidak sengaja melakukan itu, menjadikan kita korban, tapi akhir-akhir ini yang kelihatan jelas gitu, mungkin dari banyaknya tontonan psikopat dan lain-lain, mungkin orang-orang menyangkal kalau tontonan psikopat itu sebenarnya tidak berpengaruh pada orang yang memiliki perilaku membunuh gitu. Tapi mohon maaf, segala sesuatu ketika kita hidup di masyarakat Indonesia misalkan, kita dikonter oleh pandangan masyarakat, diomongin orang-orang julid. Kadang kalau kita lihat hikmahnya, mereka sebenarnya juga bisa mengkonter kita untuk berperilaku lebih baik gitu, menahan diri untuk berperilaku buruk kan. Dan akhir-akhir ini banyak banget anak-anak bunuh orang tua bunuh anak, bahkan sesuatu yang sangat krisis gitu lah ya. Dan ya Allah, aku lihatnya aja udah, ya Allah ini parah banget. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Dan untuk menjadi baik di dalam sistem kehidupan yang udah rusak ini, memang ya Allah berat banget gitu kan. Kadang istilahnya gini, orang berperilaku secara halal aja, maksudnya berperilaku secara haram aja susah, apalagi berperilaku secara halal gitu. Dan ini memang tantangan buat kita, bahwa apalagi kita udah kayak lahir dari sesuatu yang buruk, kayak di lagunya Amin paling serius itu. Jadi aku lahir dari sesuatu yang kasar dan gemuruhnya badai gitu. Itu seperti kita, seperti anak-anak yang lahir dari keluarga broken home. Jadi lahir dari sesuatu yang kasar, badai gitu, badai yang keras. Kemudian kita diperlihatkan ketika kita keluar rumah, kita juga diperlihatkan sesuatu yang keras juga, yang kasar juga, dan itu besar kemungkinan akan membuat masalah yang sebenarnya belum selesai kemudian ditambah lagi dari luar. Dan itu yang sebenarnya banyak memicu anak-anak broken home ini akhirnya memilih jalan yang salah, yaitu nakal. Makanya yang part kemarin itu kita memandang agar kita tetap lurus, tetap baik, meskipun kita lahir dari keluarga yang dark gitu. Memang sulit banget saya merasakannya. Dan saya banyak melihat teman-teman juga yang dari keluarga broken home seperti itu, sangat-sangat sulit. Dan mungkin ada 85% anak-anak broken home berpikir untuk bunuh diri. Dan sampai saat ini
kalian, aku, kamu, dan kalian semua, kita semua yang masih bertahan, kita semua hebat. Ini motivasi untuk diri kita sendiri dan kalian semua. Aku bangga sama kita semua, dan aku yakin bahwa ending bahagia itu bakal ditemui oleh siapapun. Semua orang berhak. Jangan pernah berpikir kalau selama ini banyak kejadian yang buruk menimpa kita, keinginan kita tidak terpenuhi. Itu bukan berarti Tuhan gak meridui kebahagiaan kita. Mungkin ada sisi dari kita yang belum menerima semuanya. Dan aku merasakan di titik itu. Aku merasa bahwa iya, aku lahir dari keluarga yang broken. Kemudian aku gak pintar, aku gak cantik, aku gak tinggi, aku juga gak langsing, aku gak kaya. Kemudian di dalam dunia kerja aku gak dapet income yang banyak kayak teman-teman aku, sehingga orang tua aku membanding-bandingin aku sama orang di luar sana. Bayangkan, itu pasti berat, dan teman-teman pasti ada yang mengalami itu. Krisis identitas, kita gak percaya diri. Tapi selamanya kalau kita stuck dengan itu, kita gak akan pernah bisa berdiri tegak sendiri. Kita akan terus terkungkung dalam sesuatu yang buat kita insecure. Dan kita perlu percaya diri bahwa kita berhak bahagia. Dan pasti sebanyak kekurangan kita, mungkin Allah pengen kita lebih bersyukur lagi. Mungkin kalau kita dilahirkan dengan keadaan sempurna, mungkin kita gak akan sanggup untuk bersyukur kepada Allah, karena udah terlena dengan segala kemudahan yang Allah berikan. Itu hikmahnya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke part 3. Jangan lupa subscribe ya. Dukung channel ini agar lebih berkembang.